Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Semoga kalian di rumah sehat, keluarga kalian juga sehat. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Semoga kita dilindungi dari segala mara bahaya dan pandemi segera berakhir ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Normal, bukan new normal ya kan? Tapi karena kita masih berada dalam pandemi tetap harus jaga prokes ya. Oke. Kita masih tetap akan belajar karena belajar itu bagian dari kewajiban sebagaimana hadis Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan setiap muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Semangat belajarnya tidak boleh kendor walaupun hari ini kita belajarnya daring ya atau online. Jadi dalam rangka melaksanakan kewajiban yang sudah Allah berikan kepada kita harus tetap semangat belajar. Oh ya, Mas, karena kita masih dalam suasana pandemi, kita harus tetap menjaga prosedur kesehatan ya. Tetap stay at home, jangan kemana-mana ya. Kalau misalkan tidak ada kepentingan, kalau ada kepentingan ya sesuai dengan kepentingannya. Tetapi jangan lupa untuk selalu jaga jarak ya. Jaga jarak atau disebut juga social distancing ya. Jaga jarak supaya kita tidak tertular virus dan juga tidak menularkan virus. Dan jangan lupa untuk selalu apa? Cuci tangan ya atau menggunakan hand sanitizer dan juga masker, oke? Nah, sekarang kita akan belajar pelajaran geografi ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Dan sekarang kita akan belajar tentang iklim. Apa sih iklim itu? Ciri-cirinya apa? Jenisnya apa saja? Nah, iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang sangat lama. Ya, jadi iklim itu rata-rata cuaca di suatu wilayah yang luas dan juga lama waktunya. Unsur-unsur iklim ada 6. 1. Penyinaran matahari. 2. Suhu udara. 3. Kelembaban udara. 4. Awan. 5. Curah hujan. Dan yang keenam adalah tekanan udara. Yuk kita saksikan penjelasan berikut ini. Sinar matahari merupakan pengatur iklim di bumi yang sangat penting dan menjadi sumber energi yang paling utama di bumi. Energi matahari ini dipancarkan ke semua arah ya, dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, penyinaran matahari ke bumi ini dipengaruhi oleh sebuah kondisi awan dan perbedaan sudut datangnya sinar matahari. Suhu udara. Suhu udara adalah sebuah keadaan panas atau dinginnya udara yang memiliki sifat menyebar dan berbeda-beda pada sebuah daerah tertentu. Kelembaban udara atau humidity. Dalam sebuah udara terdapat air karena terjadinya penguapan. Makin tinggi suhu udara, maka makin akan banyak uap air yang dikandungnya. Hal ini yang menyebabkan makin lembablah udara tersebut. Jadi, kelembaban udara atau humidity adalah banyaknya uap air yang dikandung oleh udara. Awan. Awan adalah kumpulan titik air atau kristal di udara. Awan terjadi karena udara yang mengandung uap air naik sehingga suhunya turun sampai di bawah titik embun. Awan ini dapat berupa benda padat atau gas. Curah hujan. Curah hujan adalah suatu jumlah hujan yang jatuh di sebuah daerah pada kurun waktu tertentu. Untuk mengetahui besarnya curah hujan, digunakan sebuah alat pengukur curah hujan, yaitu dengan penakar hujan yaitu rain gauge.
Tekanan udara. Tekanan udara adalah udara yang mempunyai massa sehingga dapat menekan permukaan bumi. Alat untuk mengukur tekanan udara disebut barometer. Barometer ditemukan oleh Torricelli pada tahun 1644. Hasil penemuan alat pengukur tekanan udara yang lain adalah barometer aneroid. Nah, sekarang kita akan belajar atau akan mengetahui jenis-jenis iklim berdasarkan iklim matahari. Apa sih iklim matahari itu? Nah, iklim matahari adalah iklim yang didasarkan pada jumlah sinar matahari atau banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Nah, iklim matahari ini dibagi menjadi beberapa bagian. Apa saja jenisnya? Yuk. Yang pertama, jenis iklim matahari ini adalah iklim tropis. Nah, iklim tropis adalah iklim yang sangat cukup terkena paparan sinar matahari. Wilayah yang memiliki iklim tropis terletak antara 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Dengan letak astronomis yang begitu, maka iklim tersebut, iklim tropis ini sangat cukup mendapatkan sinar matahari dan ini mencakup 40% dari permukaan bumi. Wilayah yang termasuk atau beriklim tropis ini 40% dari permukaan bumi. Nah, ciri-ciri dari iklim tropis ini ya. Yang pertama, terletak pada wilayah antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Yang kedua, rata-rata suhu udaranya tinggi. Yang ketiga, curah hujannya juga tinggi. Yang keempat, mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Yang kelima, tekanan udaranya rendah dan perubahannya secara beraturan. Nah, wilayah yang termasuk beriklim tropis adalah wilayah yang dekat dengan garis khatulistiwa. Apa saja? Yaitu negara-negara yang ada di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Indonesia kan berada di Asia Tenggara. Juga negara-negara yang ada di Asia Selatan, Asia Tengah, Afrika Tengah, dan juga Amerika Tengah. Selanjutnya adalah iklim subtropis. Iklim subtropis adalah iklim yang terjadi pada iklim peralihan antara iklim tropis dengan iklim sedang. Iklim subtropis dimiliki oleh daerah-daerah yang ada di wilayah yang terletak di antara 23,5 derajat hingga 40 derajat lintang utara atau lintang selatan. Iklim subtropis ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah terletak di wilayah antara 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Yang kedua, merupakan daerah peralihan antara tropis dan juga iklim sedang. Yang ketiga, suhu rata-rata tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Yang keempat, bisa berupa iklim Mediterania atau Cina. Yang kelima, terdapat 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Musim panas di iklim subtropis ini tidak terlalu panas. Musim dinginnya juga tidak terlalu dingin. Negara-negara yang memiliki iklim subtropis adalah Korea Selatan, Korea Utara, Cina, Jepang, Irak, Iran, Mesir, Australia, Afrika Selatan, Chili, Turki, dan yang lainnya. Yang ketiga, iklim yang termasuk jenis iklim matahari adalah iklim sedang. Iklim sedang adalah iklim yang dimiliki oleh daerah-daerah yang terletak di wilayah antara 40 derajat hingga 66,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Negara-negara yang memiliki iklim sedang antaranya adalah negara-negara bagian Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Polandia, Austria, Irlandia, Swiss, Ukraina, Rumania, Jerman, Amerika Serikat, dan yang lainnya.
Ciri-ciri iklim sedang yang pertama terletak pada wilayah antara 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Yang kedua, tekanan udaranya berubah-ubah. Yang ketiga, banyak terdapat gerakan-gerakan udara siklonal. Dan yang terakhir, sering terjadi badai tiba-tiba. Ih, ngeri juga ya. Yang keempat atau yang terakhir yang termasuk dalam jenis iklim matahari adalah iklim dingin atau iklim kutub. Sesuai dengan namanya, iklim ini terletak di daerah kutub atau bahwa ini menunjukkan suhu udara di iklim dingin atau iklim kutub ini sangatlah rendah. Iklim ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu iklim tundra dan juga iklim es. Ciri-ciri iklim dingin atau iklim kutub yang pertama terletak pada wilayah di atas 66,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Yang kedua, suhu pada musim dingin sangat dingin, bahkan bisa ekstrem. Yang ketiga, pada musim panas suhu udara terasa sejuk dan tidak panas. Yang keempat, terdiri dari iklim tundra dan iklim es. Iklim tundra musim dinginnya berlangsung sangat lama, sedangkan musim panasnya yang sejuk singkat. Nah, yang terakhir dari ciri iklim dingin ini adalah suhu rendah membuat adanya salju abadi. Jadi kalau di kutub itu ada salju yang tidak pernah mencair atau abadi. Nah, wilayah yang memiliki jenis iklim dingin hanya berada di daerah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Di wilayah ini musim dingin terjadi sepanjang tahun. Nah, demikian ya penjelasan tentang iklim pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga mencerahkan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.